Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai Jalan Pulang. Cerita misteri ini bersumber dari Payung Hitam. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silahkan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari Studio Horor berikutnya. Kali ini mau admin ceritain tentang pengalaman rekan kerja admin yang gak masuk akal. Tapi sayangnya, rekan kerja admin ini udah gak punya bukti-bukti di cerita ini, alias HP dia yang lama udah hilang. Dan belum lama kejadiannya, tepatnya di tahun 2020. Dan panggil aja rekan kerjaku namanya Mbak Dian. Dari sudut pandang Mbak Dian, waktu itu aku baru pulang dari rumah tanteku yang beralamat di daerah Bekasi. Aku memang sering ke rumah tanteku ini. Ya bisa setiap minggu atau 2 kali seminggu gitu. Tanteku ini tinggal sama kakekku. Jadi tanteku anaknya kakekku satu-satunya yang bisa mengurus sampai masa tuanya. Karena anak kakekku seperti om dan ibuku punya kesibukan lain yang gak bisa selalu mengurus kakek. Kejadian ini aku inget-inget sekitar bulan November di tahun 2020. BTW, rumahku juga nggak jauh dari rumah tanteku. Ya masuknya Jakarta Timur sih, tapi perbatasan Bekasi. Aku berkunjung ke rumah kakekku kira-kira sampai habis maghrib dari siang jam 2-an. Waktu itu tanteku nawarin buat nginep, karena emang kadang aku nginep di rumahnya. Tapi aku besok harus kerja pagi. Jadi habis maghrib atau sekitar jam 7 malam, aku izin untuk pulang. Di situ diperbolehkanlah pulang aku sama tanteku. Di sini aku sebenarnya udah agak ragu antara mau minta jemput bapakku atau naik ojek online aja. Memang sih, umurku sudah 26 tahun, tapi masih manja sama orang tuaku. Tapi setelah dipikir-pikir, aku naik ojek online aja lah. Lagian, setelah aku pesen ojeknya, tapi belum dapat drivernya, gak lama, bapak ngabarin lewat WA, kalau beliau baru pulang kerja jam 9. Aku pun mengerti. Setelah itu, aku dapat driver yang aku pun lupa plat dan namanya siapa. Pokoknya aku inget dia laki-laki. Di foto kayaknya umur lebih muda dari aku. Kayak anak-anak ABG gitulah perawakannya. Di situ drivernya nyuruh aku tunggu sebentar karena dia lagi jalan ke lokasi penjemputan. Ya begitulah. Kayak umumnya driver basa-basi. Aku tunggu driver ini sekitar 5 menitan dan sambil ngobrol sama tante dan sepupuku. Setelah itu, aku cek lagi aplikasinya. Yang mana aku inget di situ, tahu-tahu ada 2 driver yang nge-pick up aku. Aku bingung dong. Aku refresh terus aplikasinya. Dan ternyata benar, aku pesen 2 kali. Padahal aku nggak ngeh dan nggak merasa mesen 2 kali sama sekali. Pas aku lihat titik si bapaknya yang driver kedua ini, dia di arah yang berlawanan sama driver yang pertama. Kalau dilihat, sampainya ke titik jemput bakal bareng. Di situ aku mau cancel cepet-cepet. Tapi nggak bisa, bener-bener error.
Kayak pas di refresh, ntar nggak ada fotonya lah, ntar ada lagi. Dan nggak bisa dipencet tombol cancelnya. Kayak ngebug gitulah. Ya udahlah, kata tanteku juga. Nanti aja cancelnya. Kalau bapaknya udah sampai di sini, baru kamu cancel. Sambil bilang maaf gitu. Akhirnya aku iyakan kata tanteku ini. Gak lama dari situ, datanglah ojek yang aku pesen. Si Abang A, yaitu driver pertama yang aku dapat. Dan si Bapak B, driver kedua yang menurutku error itu. Aku bilang akhirnya sama si Bapak driver B ini kalau aku berberat hati harus cancel dia. Dan dia pun setuju-setuju aja. Karena aku jelasin juga kan bagaimana aku bisa mesen dua. Aku pamit sama keluarga tanteku, termasuk kakekku dan yang lainnya. Aku diantar sampai ke depan pagar rumah. Ya seperti biasa, kalau ada keluarga yang mau pamit pulang. Disinilah awal mula kejadian yang menurut aku cukup bikin aku trauma sampai sekarang. Sebetulnya, aku ada screenshot rute jalan yang error aplikasinya. Tapi HP aku hilang di tempat kerja. Dan biasanya HP ku ke backup datanya sebulan sekali. Sedangkan yang itu belum aku backup. Ya udah, mau diapain lagi? Semoga tanpa bukti apapun kalian bisa tetap menikmati cerita ini. Iya, menikmati yang sebetulnya penderitaanku. Gak apa-apa, kalian buat pembelajaran aja. Akhirnya, aku jalan pulang sama Abang A ini. Dia ramah banget dan humble orangnya. Karena dia komunikatif, ada aja bahan obrolannya. Tapi, yang bikin aku gak nyaman dan risih, si Abang A ini wangi banget. Sampai aku pening nyium parfumnya. Kalian bisa bayangkan deh itu. Wanginya menurut aku familiar, tapi aku gak kepikiran wangi apa ini. Intinya, aku kayak pernah nyium, tapi lupa di mana. Lagi pula, aku gak begitu peduli. Ya udah, lanjut ngobrol aja. Tiba-tiba lagi ngobrol, Bang A ini bilang, "Mbak, ini betul jalannya." Aku pun bilang, "Betul kok, lurus saja. Nanti belokan depan ke arah kiri." Tapi aku agak ragu. Kok jalanannya kayak gini? Kayak asing menurutku. Karena ragu, aku buka aplikasi Google Map. Di situ map aku error. Udah aku refresh beberapa kali, gak muncul gambar petanya. Cuma ada kolom input nama tempat tujuan doang. Padahal sinyal aku penuh dan 4G juga. Aku tes WA temenku juga di lift. Lagi cek HP gitu, Abang A ini bilang lagi, "Mbak, map saya error nih. Mbak nanti arahin ya lewat map Mbak." Aku yayain aja dan masih tetap usaha buka Google Map di HP-ku. Di situ aku bilang, "Map saya juga error nih bang. Tapi nanti saya arahin deh." Sambil tetap usahain buka Google Map. Dan Bang A juga sambil usahain lihat map di aplikasi ojek online-nya di atas motor. Aku ingat, di situ jalanan cuma lurus doang. Dan di situ perumahan BTN atau perumahan yang rumahnya bentuknya sama semua. Yang rata-rata lampu rumahnya mati dan cuma lampu jalanan saja yang nyala. Aku bingung, perumahan apa ini? Sedangkan seingat aku, setiap aku ke rumah tanteku, aku gak pernah lewat perumahan ini. Lagian, sejak kapan ada perumahan deket sini yang bentuknya begini?
Pas lagi mikir, tiba-tiba Abang A ini nyeletuk lagi. "Mbak, sudah bisa ini map saya?" Ya udah deh, aku tenanglah. Tapi entah, jalanan yang kita lewatin makin lama makin asing. Perumahan tadi sudah lewat. Sekarang kita ngelewatin gang-gang kecil kumuh. Di situ juga aku nggak ngomong apapun sama Abang A ini. Aku cuma amatin sekitar yang sama sekali aku nggak lihat orang, bahkan motor lain. Saat itu juga aku inget ngecek jam yang ternyata udah jam 7 lewat, yang artinya udah masuk isya. Aku pun gak dengar suara azan sama sekali di perkampungan itu. Lama-lama merinding juga, didukung suasana yang sunyi dan juga jalanan yang sempit tapi senyap. "Bang, perasaan ini bukan jalan ke rumah saya deh," kata aku. "Masa sih mbak? Saya cuma ngikutin map saja. Kalau alamat yang mbak tuju itu ke sini," jelas si Abang A. Setelah ditelusuri, berujunglah pada jalan yang semakin sempit. Di ujung jalan juga kita ngeliat hantaran kebun milik warga yang aku nggak bisa lihat kebun apa itu. Tapi tanamannya pendek dan kebun itu luas. Setelah aku perkirakan itu kayak kebun semangka. Dalam hati, kapan di sini ada kebun buah? Begitu terus yang ada di isi kepalaku selama perjalanan. "Mbak, rumah mbak udah deket dari sini, tinggal lurus aja kan? Tapi motor kayaknya nggak bisa masuk," kata si Abang A, yang malah kayak nyuruh aku turun dan nunjuk ke satu arah ke kebun itu. Ya aku turun, terus aku niatnya mau ngomong sambil di depan abangnya gitu, kayak sambil nunjukin HP alamat titik rumahku yang sebenarnya, dan rehat sebentar karena pegel banget di atas motor yang cuma muter-muter tadi. Rumah aku di perkampungan kok. Di sini loh bang," sambil nunjukin HP. "Kita salah deh bang kayaknya. Bukan di sini. Ini tuh kebun orang," jelas aku. "Ya saya cuma ngikutin maps mbak. Terus bagaimana ini?" Di situ Abang A ini juga malah balik tanya. Yang akhirnya sebelum aku jawab, dia malah nyuruh aku naik lagi ke motor dengan cepat-cepat. Udah merinding dan makin panik gara-gara abangnya nyuruh aku buru-buru naik. Di situ dia langsung puter motornya dan tancap gas ke arah jalan utama yang sebelum kita masuk ke perumahan dan jalan sempit tadi. "Bang, ada apa sih?" tanya aku, yang gak dijawab sama abang ini. Karena ngulang dari jalan utama, di situ akhirnya map aku udah kembali berfungsi normal. Di situ juga aku mulai curiga sama Abang A ini karena wangi parfumnya yang gak umum, dan di perjalanan yang aku gak denger suara azan isya. Perjalanan yang aku tempuh berasa lama banget, yang akhirnya sampai kita istirahat loh di warung. "Mbak, istirahat dulu ya. Saya bingung kok nggak sampai-sampai," kata Abang A ini. Aku awalnya agak ragu, tapi akhirnya ikut aja. Di situ kita mampir di warung, tapi nggak beli apa-apa. Abang ini tuh kayaknya sakit. Dia dari tadi juga udah ada gejala kayak orang mau muntah. Aku juga ngerasa kayaknya itu warung cuma buka aja, tapi nggak ada yang jaga. Pas lagi menepi di warung ini, abang ini hilang di balik trotoar dan warung itu, dan balik lagi ke motor. Langsung aku tanya, "Sakit kah bang? Kalau enggak, aku pesen ojek lain aja." "Jangan dipaksakan bang," abangnya terus bilang.
Enggak mbak, saya masuk angin doang kayaknya. Sambil mukanya agak pucet dan kelihatan keringatnya mengalir di wajahnya. Kita lanjut jalan lagi. Perjalanan dari Bekasi ke Jakarta Timur berasa perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Setelah perjalanan dilanjutkan, aku di situ udah mau nangis saja rasanya. Karena bisa diperkirakan, kita udah jalan 1 jam lebih di suasana yang asing, kayak tersesat. Di situ juga, aku mulai kehilangan sinyal lagi. Dan jam sudah menunjukkan 8:30 malam. Pengalaman ini rasanya kayak mimpi. Terhitung 2-3 kali, abangnya menepi untuk muntah-muntah. Gimana gak makin ngeri kenapa-napa kan? Akhirnya, singkat cerita, setelah kita ketemu suatu pusat perbelanjaan kecil, semacam supermarket gitu. Di situ akhirnya aku lega, yang tandanya aku sebentar lagi sampai rumah. Gak lama, dari pusat perbelanjaan itu, aku juga lewatin pasar, yang malam itu rame banget. Padahal, seharusnya gak pernah serame ini. Aku pikir-pikir juga, ada perayaan apa besok? Biasanya, pasar bakal buka sampai malam sih pas ada perayaan. Tapi nggak ada perayaan apapun deh seingatku. Pasar tradisional di Jakarta nggak ada yang pernah buka malam. Kalaupun ada, ya pasti pasar malam yang dibuka dadakan dan sementara. Ini nggak pasar yang ada di gedung. Ngerti kan maksudku? Di situ pun, yang perasaan aku udah mau sampai. Ada lagi kendala, karena tahu-tahu hujan, yang gak gerimis dulu. Jadi, langsung hujan deras. Aku menepi akhirnya sama abang ojek itu, pakai jas hujan dan lanjut jalan lagi. Sempat kebingungan, abang ojeknya juga bilang, "Suwe-suwe aku malam ini," sambil dia starter motornya. Keadaan jalanan yang sunyi gak ada pengendara lain. Cuma terang lampu jalanan yang menemani kami di perjalanan. Aku sambil menegap HP-ku di balik jas hujan. Jadi, jasnya ini model kelelawar begitu. Jadi bisa satu jas hujan berdua sama abangnya. Berharap gak basah bajuku sambil aku berdoa sebisa aku. Karena aku gak hafal ayat kursi. Mulailah. Di situ aku dengar satu persatu pengendara lain yang lewat. Karena aku masih ngumpet di dalam jas hujan, jadi gak kelihatan suasana luar. Barulah aku buka jas hujannya. Aku lihat ada mobil, motor, sepeda, gerobak-gerobak jualan, dan bahkan lewat pom bensin yang juga di pom itu antri beberapa orang yang mau isi bensin. Dan udah gak ada air hujan turun lagi. Bener-bener kering di jalanan itu. Seperti orang gila kami berdua tiba-tiba memasuki jalanan yang kering dengan motor basah kuyup. Celana dan sepatuku pun kayaknya bisa diperas. Tapi untuk atasanku, alhamdulillah aman. Di lampu merah, aku perhatikan sambil tanya ke abang ojeknya, "Tadi hujan di daerah mana ya? Kok kita doang yang basah ya bang?" Sambil ngeledek begitu, biar gak tegeng banget. Wah, saya juga gak nge sih mbak. Deres banget, gak kelihatan kiri kanan. Jelas abang ojeknya. Singkat cerita, sampailah kami di rumahku. Mulai dari masuk gapura rumahku dan memasuki lingkungan rumahku. Perasaan aku udah lumayan enak. Aku ngerasa angin hangat dari aspal yang kena matahari sejak siang dan sore. Ditambah jalanan yang agak berpasir.
Pasirnya terasa hangat walau aku naik di atas motor. Akhirnya kami sampai di rumahku. Di situ aku balikin helm bang ojek ini sambil aku tanya, yang menurutku aku serem-serem goblok sih. "Bang, jujur ya, abang ini manusia kan?" tanya aku. "Ya Allah mbak, iyalah saya manusia," jelasnya sambil ketawa. "Abis bisa-bisanya tuh map nyasar ke arah kebun kosong. Memang tadi kenapa bang? Kok nyuruh saya naik cepet-cepet? Kan abang sendiri yang nyuruh saya turun," tanya aku, yang tadi belum sempat dijawab abangnya. Duh, saya masih merinding ingetnya. Tadi saya di sana lihat rumah kecil cat warna kuning. Yang saya pikir itu rumah mbaknya di tengah kebun. Tapi gak lama saya lihat ada laki-laki keluar dari rumah itu, telanjang dada dan kurus banget. Tapi pas ngadep saya, gak ada mukanya mbak. Jelas si abang ini. Aku cuma bisa menelan ludah, membayangkan apa yang dilihat abangnya. Tapi setelah diingat-ingat, aku di situ nggak ngeliat rumah sama sekali, cuma hantaran kebun kosong yang lega. Lalu, abang A ini bilang lagi, "Mbak juga, awalnya saya pikir bukan orang. Lagian, titik anternya di rumah itu," jelasnya. "Tenang aja bang, saya orang beneran. Ini bang ongkosnya, ambil aja kembaliannya ya. Makasih banyak ya bang." Gak kebayang deh kalau saya beneran ditinggalin di kebun kosong itu. Terus abangnya cabut, jelas aku. "Saya yang makasih banyak mbak. Saya juga bener-bener minta maaf ya," sambil menyatukan tangannya di depan mukanya, yaitu tanda terima kasih yang teramat sangat. Karena aku kasih uang 70.000, yang harusnya tarif di aplikasi cuma 16.000. Belum masuk ke rumah, aku masih lepas sepatu di teras. Aku letakkan HP di meja teras. Kemudian, ramai sekali notif yang aku terima. Ada WhatsApp, DM, miss call, bahkan sampai di DM TikTok pun ramai. Aku betul-betul kaget. Ternyata itu dari bapak, ibu, dan adikku. Bahkan tante dan kakekku yang sudah betul-betul mengkhawatirkanku. Betapa kagetnya lagi, ternyata saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Astaga, habis aku ini sama bapak. Cepat-cepat aku masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum bu," kata aku. Aku disambut sama adikku yang kemudian bilang, "Waalaikumsalam. Mbak ditelepon kok nggak ngangkat? Bapak udah marah-marah loh tadi. Nggak ada telepon masuk. Mbak tadi nyasar di jalan sama ojek. Ibu di mana?" Jelas aku. "Sudah tidur. Mbak sih kemalaman," kata adikku yang kemudian ninggalin aku ke kamarnya. Aku tahu bapak juga udah di dalam kamar sama ibu dan belum tidur. Tapi beliau betul-betul gak nyambut aku pulang. Besok paginya, waktu sarapan sebelum kerja, bapak ngomelin aku habis-habisan. Tapi aku punya bukti kalau aku kesasar bareng ojek itu sekitar 4 jam. Padahal biasanya cuma 15 menit di jalan, yaitu dari rumah kakek ke rumahku. Akhirnya bapakku bisa tenang juga setelah aku kasih bukti. Dari situ, aku betul-betul trauma naik ojek online, terutama waktu malam hari. Gak lama dari kejadian itu, ada acara kumpul keluarga yang ngebuat aku bertemu lagi sama kakekku. Di situ, aku ditanya sama kakek mengenai kejadian yang aku alami. Kenapa waktu itu aku pulang dari rumahnya gak langsung pulang. Dia pikir aku mampir dulu kemana gitu.
Dan kakekku ini tiba-tiba bilang hal yang aku nggak ngerti. Ojek kamu tuh Mbah lihat udah nggak bener. Aku jelasin cerita detailnya sama kakekku. Dan aku pikir ucapan kakekku yang awal itu maksudnya si abang ojeknya yang punya niat nggak bener sama aku. Dan ternyata itu salah. Menurut kakekku, waktu kakekku nganter aku sampai depan pagar, abang ojek ini kayak punya sesuatu yang gak bisa lepas dari dirinya. Apa itu? Entahlah. Bisa jadi pelaris dirinya, atau bisa jadi juga kiriman santet dari orang yang mungkin menyukainya atau membencinya. Kakekku gak tahu pasti intinya, tapi sesuatu itulah yang sudah ngebuat tersesat kita berdua. Dalam hatiku, apes banget kayaknya. Dia yang punya masalah, aku yang kebawa-bawa. Ini kesimpulan dari aku. Aku juga bilang ke kakek, kalau abang ojek itu sempet muntah-muntah. Dan itu akhirnya kakekku menyimpulkan juga kalau abang ojek itu lebih ke kena santet daripada punya penglaris. Oh iya, soal hujan lokal alias hujan yang terjadi di tempat itu saja. Pokoknya gak ada 1 kilometer lah itu luas daerah yang kena hujannya. Kata kakekku juga, itulah pintu penghubung dunia kita dan dunia gaib di sana. Makanya hujannya itu terasa aneh. Aku makin merinding bukan main karena air hujannya betul-betul aku rasakan. Bagaimana suasana malam itu pun aku gak akan lupa sama detail-detailnya. Setelah curhat sama kakek, di situ aku langsung kepikiran nasib abang ojek itu. Dan setelah itu juga aku cerita ke rekan kerja dan juga teman lamaku. Maksudku mau sharing, tapi malah dapat berbagai macam spekulasi. Mulai dari katanya bapak ojek yang B itulah yang sebetulnya sakit hati karena aku lebih memilih abang A ini. Dan mungkin bapak ojek B itu bukan orang sembarangan. Ada lagi kesimpulan yang katanya betul, abang ojek A ini bermasalah. Makanya, bagaimana mungkin dunia gaib mengubah aplikasiku jadi ngebug, supaya aku lebih pilih si bapak ojek B itu tadi. Tapi, malah aku tetap memilih abang ojek A itu. Dan masalah HP-ku yang aku sampai sekarang gak habis pikir, dan alasan kuat yang akhirnya aku percaya bahwa dunia mereka betulan ada. Masa iya aku ping temenku sampai di lift, lihat map bisa, tapi telepon dan DM serta berbagai pesan dari sosmedku nggak masuk. Wallahualam, apapun yang terjadi di balik itu, intinya dari semua ini, mari kita berdoa sebelum melakukan perjalanan. Akhirnya cerita pun selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah mau menonton video terbaru dari Studi Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.